tak pernah dilihat mata, Tuhan sediakan. Tak pernah ku melihat orang yang benar meminta-minta. Kau luar biasa, tiada kata yang dapat kulukiskan selain sembah, sujud kepadamu. Kau luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Kata yang dapat kulukiskan selain sembah, sujud kepadamu. Kau luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Selain sembah, sujud kepadamu. Kau luar biasa, kau luar biasa. Tuhanku berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Shalom Bapak Ibu, saudaraku, keluarga besar GPPS Elim dimanapun kita berada saat ini. Baik itu di rumah kita ataupun dimanapun kita berada, kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Hanya kepada Engkau Allah, Tuhan yang menjadi pusat penyembahan kami. Hanya kepada Engkau Yesus sumber hidup ini. Kami datang bersujud, kami memohon, kasihanilah kami Tuhan, izinkan kami masuk dalam dekapan hadirat-Mu. Tuhan mau menikmati kasih-Mu Tuhan, kasihanilah kami. Kami menyerahkan Tuhan persekutuan kami, ibadah kami di hari-Mu yang kudus ini. Biarlah Bapa, ini boleh menyenangkan hati-Mu, selebihnya daripada itu boleh mendatangkan kebahagiaan bagi kami. Kami semua yang melayani Engkau, bahkan jemaat Tuhan di rumah-rumah mereka yang pada saat ini mengikuti ibadah ini. Bapa, Engkau berkati kami semua, dan secara khusus Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Kami percaya bahwa dia ada dalam urapan-Mu. Mari Tuhan, kasihanilah kami, dan kami mau membuka ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga kesudahannya, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, nama Tuhan Yesus yang kami sembah. Haleluya, amin. Kami tahu kami berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau tetap akan menjadikan kami indah di mata-Mu.
datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku. Wajahku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kami mau datang padamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah
benar Tuhan, semua dari Engkau, bagi Engkau, dan untuk Engkau segala kemuliaan dan hormat. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, karena hamba Tuhannya siap memberkati kita. Kalau kita hidup akan terus hidup untuk Tuhan, selamanya kita akan tetap memandang Dia. Yesus, Kau kebenaran
Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketemu kembali di pagi hari ini untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk boleh datang beribadah kepada Engkau. Kami tahu banyak pergumulan yang kami alami di masa-masa pandemik ini, tetapi kami percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu menyertai kami, sehingga sampai hari ini kami bisa berkata puji Tuhan bahwa Engkau selalu setia, menopang kami, menyertai kami, dan kami terus hidup bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah namamu Bapa yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan bersama-sama. Walaupun saya tahu bahwa ini yang kesekian kalinya kita akan mengalami ibadah secara online ya. Tetapi itu tidak mengurangi rasa kusuk kita untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini tidak terasa bahwa kita sudah berada di pertengahan bulan Agustus. Dan 2 hari lagi bangsa kita akan merayakan HUT RI yang ke-76. Nah kebetulan hari ini saya diberi sebuah tema tentang seputar tentang kemerdekaan ya. Hanya kebenaran yang bisa memerdekakan kita, dan kita akan mendasari firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 32. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan jika kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Puji Tuhan Bapak Ibu bahwa ternyata kebenaran yang sesungguhnya itu yang dikatakan akan memerdekakan kita. Nah pagi hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Ketika saya merenungkan hal ini, mungkin setiap bulan Agustus, setiap tahunnya kita akan membahas seputar tentang kebenaran. Tetapi hari ini saya mau melihat ketika merenungkan firman Tuhan ini, ada 2 prinsip yang sangat mendasar dari kebenaran firman Tuhan. Kapan kita mengalami kebenaran yang akan memerdekakan hidup kita. Nah itu yang kita mau pelajari bersama-sama pagi hari ini, dan ada 2 prinsip yang sangat mendasar di sana. Yang pertama Bapak Ibu kalau perhatikan di sana, di dalam ayat yang ke-30 dan 31 dikatakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Apa yang dikatakan Yesus di dalam ayat yang ke-30 dikatakan, setelah Yesus mengatakan apa? Kalau kita melihat secara konteks, di ayat yang ke-28 dikatakan di sini, kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia, Bapa, yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Nah setelah Yesus mengatakan itu, di dalam ayat yang ke-30 dikatakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Banyak orang, tidak semua. Nah, menarik sekali di sini bahwa kata percaya di sini sebetulnya itu menunjuk kepada 2 kelompok manusia, ya. Jadi firman Tuhan ini ditujukan kepada orang yang percaya, tetapi yang menarik adalah yang percaya di sini ada 2 kelompok di sana. Jadi kapan kita akan mengalami kebenaran yang memerdekakan kita? Yang pertama adalah di saat Bapak Ibu dan saya mulai percaya kepadanya. Saat kita tidak percaya, sama dengan bangsa Indonesia ini.
di mana 2 hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan. Secara hukum kita sudah merdeka, tetapi apakah semua bangsa Indonesia sudah merdeka? Tentunya belum. Sama dengan orang percaya, di saat kita percaya sama Tuhan, kita dimerdekakan, tetapi apakah sudah seluruhnya kita sudah percaya dan merdeka di dalam Kristus? Sudah tetapi belum. Nah, apa maksudnya? Nanti saya akan jelaskan. Sudah tetapi belum. Ada progres di sana. Nah, yang menarik adalah saya menjelaskan tentang kata percaya ini. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah orang yang percaya di sini dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama, mereka yang percaya seperti orang-orang Yahudi bahwa Mesias akan datang untuk memulihkan bangsa Israel dengan kuasanya yang ajaib dan akan membawa pemulihan bagi bangsa ini untuk kembali kepada Tuhan. Itu kelompok yang pertama. Tetapi kelompok yang kedua yang dimaksudkan di sini adalah mereka bukan hanya sekedar percaya bahwa Mesias akan datang, tetapi Mesias yang datang dan mati di kayu salib. Karena ada banyak orang-orang Yahudi yang percaya akan Mesias tetapi tidak percaya dengan Kristus yang mati di atas kayu salib. Nah, Kristen yang sejati yang percaya yang dimaksudkan adalah mereka yang percaya tentang Kristus yang adalah sudah mati di kayu salib dan menebus dosa kita. Itu yang dimaksudkan oleh penulis Yohanes dalam ayat yang kita baca di sini, bahwa sebetulnya banyak orang yang akan percaya, ya, sudah percaya kepada Tuhan tetapi belum merdeka. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus berkata di situ di ayat yang ke-31. Jadi yang pertama, syarat untuk bisa mengalami kemerdekaan adalah kita tidak mau harus percaya, tapi percaya yang bagaimana? Apakah kita pada golongan yang pertama, hanya sebatas seperti orang Yahudi yang mempercayai bahwa Mesias akan datang memulihkan, tetapi tidak mempercayai tentang kebangkitan Kristus? Nah, orang yang kedua, percaya yang kedua adalah golongan orang yang sungguh-sungguh melihat bahwa Kristus adalah Mesias, tetapi bukan hanya itu, dia datang ke dunia dan dia menyerahkan dirinya menebus kita. Sehingga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan kita lagi seperti Paulus berkata, bukan hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada, yang tinggal di dalam aku. Nah, itu yang percaya yang dimaksud oleh penulis Yohanes di sini. Nah, kita melihat di sini bahwa di dalam bagian yang pertama tadi, syarat untuk mengalami kemerdekaan itu yang pertama adalah di saat orang itu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, itu rangkaiannya dengan yang kedua yang disampaikan oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Syarat yang kedua, bukan hanya kita hanya sekedar percaya, tetapi syarat yang kedua yang sangat menentukan adalah kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Nah, menarik sekali pernyataan ini. Tuhan Yesus memulai dengan sebuah pernyataan jikalau. Sebuah statement yang menuntut sebuah pilihan respon dari orang-orang yang percaya tadi, bukan orang yang belum percaya. Ya, kembali lagi bahwa firman ini ditujukan kepada orang yang percaya, tetapi ada 2 golongan di sana. Nah, orang yang belum percaya ini dikatakan, jikalau kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku. Ada pilihan di sana, ada konsekuensi. Nah, sebetulnya jikalau Tuhan memberikan sebuah pernyataan jikalau, itu ada pilihan. Bukan soal bisa atau tidak bisa, tetapi ini pilihan mau atau tidak. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita melihat bagaimana orang Kristen yang sudah percaya Tuhan, itu sebuah proses yang terus berlanjut. Dan itu Tuhan akan membentuk kita, tergantung kita mau atau tidak. Nah, ini yang menjadi kendalanya di situ. Itu sebabnya Tuhan berkata di situ, jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Syarat untuk menjadi murid di sini kita melihat bahwa harus tinggal di dalam firman-Nya. Tinggal di sini bukan hanya sekedar kita berada di sini. Sama seperti dalam ruangan ini, kita tidak akan mengerti ruangan di dalam gedung ini sebelum kita masuk di dalam. Dan walaupun kita sudah masuk di dalam dan kita tidak menjelajah ke seluruh ruangan di tempat ini, maka kita akan tidak mengerti apa sebetulnya isinya. Sama dengan kebenaran firman. Bapak Ibu, ketika kita bersungguh-sungguh mencintai Tuhan, seperti pemazmur, ya, di dalam Mazmur pasal Mazmur pertama, ya, di dalam
Mazmur pertama dikatakan kita buka dulu ya. Di dalam Mazmur pasal yang pertama dikatakan seperti ini. Ini menarik sekali. Dikatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan di dalam ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu, ketika kita menjadikan firman Allah ini menjadi sebuah hal yang sangat penting di dalam hidup kita, ini yang akan membuat kita menjadi sebuah orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang bertumbuh kuat di dalam firman Tuhan, dalam pengenalan firman Tuhan, dan itu yang akan memerdekakan Bapak Ibu dan saya. Ketika kita mulai terus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam iman kita percaya kepada Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini akan menuntun kita yang membuat kita menjadi kuat. Dalam situasi seperti yang kita alami saat ini, bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Tantangan ada banyak, kesibukan ada banyak, apalagi di saat kita harus beribadah secara online. Ini tantangan berat bagi kita. Kalau anak-anak Tuhan tidak menjadikan firman Tuhan kebiasaan mendisiplin diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka yang dikhawatirkan adalah kita menjadi orang yang terbiasa dan lama-kelamaan bisa akan terhilang seperti itu. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mendisiplin dirinya dengan membaca merenungkan firman Tuhan, mereka dikatakan, firman Tuhan katakan tadi, kamu adalah sungguh-sungguh murid Tuhan. Kalau kita mau menjadi murid Tuhan, kita mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, maka mau tidak mau, yang pertama tadi kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya kepada Dia, bukan hidup kita lagi yang menonjol, tapi Kristus yang hidup di dalam diri kita. Dan kita berkata bahwa seperti Yohanes berkata, biar Dia semakin besar dan aku semakin kecil. Ego kita semakin diperkecil. Karena apa? Kristus yang menguasai diri kita di saat kita percaya kepada Dia. Dan yang kedua, untuk bertahan seperti itu, untuk bisa bertumbuh seperti itu, maka kita harus tinggal di dalam kebenaran firman-Nya. Bagaimana caranya kita tetap tinggal di dalam Dia? Kalau kita mau mendisiplin diri kita, merenungkan, membaca firman Tuhan setiap hari. Itu sebabnya pemazmur berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga kita melihat tuntunan Tuhan di dalam kehidupannya Daud. Dari mulai sejak kecil sampai di masa-masa tuanya, bahkan di akhir hidupnya kita melihat bagaimana Tuhan menyertai dia dan memakai hidupnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya juga Bapak Ibu, di saat sungguh-sungguh menerapkan prinsip firman Tuhan ini akan menolong Bapak Ibu dan saya untuk terus menjadi kuat di tengah-tengah masa pandemik ini, dan kita menjadi pemenang sehingga kebenaran itu akan memerdekakan Bapak Ibu dan saya menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menjadi orang-orang Kristen, murid Kristus yang sejati. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh mengingatkan kita kembali dan semakin memberikan kita semangat untuk terus maju dan mengiring Tuhan, dan kita boleh menjadi saksi bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita menundukkan kepala, kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan-Mu yang luar biasa. Terima kasih oleh karena Engkau datang ke dunia ini menebus kami dari kehidupan kami yang sia-sia. Sehingga kami bukan lagi diperhamba oleh kutuk dosa, tetapi dengan pengorbanan-Mu di kayu salib membuat kami menjadi satu pribadi yang dibebaskan, dimerdekakan dari dosa kami. Dan biarlah sebagaimana janji firman-Mu saat pagi hari ini, kami tetap percaya kepada Engkau dengan sungguh-sungguh dan tinggal di dalam firman-Mu. Sehingga kebenaran itu sungguh-sungguh membebaskan kami, memerdekakan kami, dan kami bebas bertumbuh menjadi murid-Mu dan siap dipakai oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semuanya, dan kami akan mengakhiri akan ibadah saat pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.